Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas update episode dari Kamen Rider Z episode 21. Yes, lanjut lagi teman, kita akan melihat nih untuk mimpi dari petualangan game RPG Block Simulation inilah ya teman, karena kayaknya ini juga akan ada satu genre lagi nih yang melengkapi episode kali ini ya teman, bukan cuman dari petualangan dan cuman memburu monster aja gitu ya. Nah, jadi si Baku ini udah langsung dalam wujud agentnya ya teman, kan di episode kemarin itu dia ngadapin si Baby Nightmare ya teman, yang mana itu nightmare-nya jadi banyak ya, karena populasi dan juga yang punya si Nightmares itu nggak cuma satu orang, bahkan dua orang ya kan, bahkan lebih ya teman ya. Jadi di sini juga sudah dipastikan lah ya teman ya, mereka juga akan mencari nih ya teman ya orang-orang yang punya mimpi sama ya kan, karena kata Nox untuk kali ini satu mimpi itu terkoneksi dengan beberapa orang yang tujuannya sama gitu ya. Nah, jadi di sini kalian teman ada si Nox yang lagi disekap ya sama si Agent 5 ya. Jadi kayak dipaksa gitu ya, kamu tuh ngapain gitu dengan rencana Nightmares gitu ya kan. Kamu tuh ngapain gitu dengan bersekutu dengan Nightmares gitu ya. Jadi para agent-agent ini bisa dibilang juga menjalankan tugasnya sebagai code lah ya teman ya. Agent 3 aja gitu ya, yang ibaratnya jadi pemimpin sementara tanda kutip ya, itu juga bisa dibilang ya sedikit kasar gitu ya, soalnya dia juga berbentuk kasih perintah tanpa seperti kasih sedikit petunjuk lah ya teman. Kalau sama Zero kan adalah petunjuknya lah gitu ya, walaupun ya tetap mandiri gitu ya. Jadi di sini juga si Nox langsung bisa membebaskan diri ya temannya sambil digantikan sama Agent 5, dan juga langsung bisa di counter lagi ya teman. Jadi ini ada sedikit battle lah ya teman ya, Agent 5 dan juga si Nox ya. Jadi di sini juga langsung selesai teman dengan satu shot ya, dan juga muncul ya usernya nih ya. Ini usernya muka-muka Indonesia banget gak sih guys? Tau lah siapa ya teman ya. Soalnya ini juga berbetul kayak berbetul beda banget asli ya. Soalnya waktu aktornya ini kan si Shin Koyanagi ya, yang waktu itu pernah di Dom Brothers jadi Sonoraku ya. Itu kan dia jadi musuh ya teman. Beda sama yang trio Noto yang Sonoi, Sononi dan juga Sonoza, itu kan kayak anti-hero ya teman ya. Tujuan jadi baik juga kan ya. Nah, kalau yang ini itu tuh di seriesnya jadi musuh, sekarang dia jadi anti-hero kayaknya ya. Soalnya dia tetap menjalankan misinya gitu ya. Kalau misalkan nanti ada perseteruannya, nanti ya perseteruan para agent kayak umumnya lah gitu ya. Jadi di sini juga dia tahu gitu ya untuk rencana licik dari code gitu ya. Si Nox tahu gitu kalau misalkan dia dilacak nih ya kan sama si code ini, makanya langsung dimatiin ya temen ya. Dan udah ketahuan deh ya temen ya sama si Korea alias Agent 6 ya. Jadi di sini muncullah ya teman para monster-monster di desa yang Nemu dan Baku ini singgahi ya teman ya. Jadi si Pak Kadesnya ini juga langsung beritahu nih kan ya, mereka ini lagi diserang, dan juga tujuan mereka ini ke markas musuh itu hampir dekat nih ya teman ya, karena mereka kan udah pasti menuju ke tempat itu ya teman ya. Di sini outfitnya Nemo ini tuh namanya Brave Name ya. Brave nggak tuh namanya ya? Mungkin nih kalau di Zelda game outfit itu kayak Zelda kali ya. Nah, jadi intinya kalau untuk si Brave ini juga menuju ke markas musuhnya ya teman ya, dan di situ udah time out ya untuk mimpinya, dan langsung diceritain ke Tetsuya dan juga Nagumo Natsuka ya teman ya. Nah, di sini mereka dapat beberapa petunjuk nih gitu ya untuk beberapa anak yang ternyata punya mimpi yang sama itu. Faktornya adalah ya mereka ini melukis gambar yang sama ya teman ya. Jadi udah pasti semua atau beberapa anak di tempat itu juga memimpikan hal yang sama gitu ya. Dan faktor lainnya ya, di sini kan pastinya ada gambar si dewa iblisnya itu ya teman ya. Jadi bisa bilang ini tuh kayak bosnya lah ya teman, big bossnya yang ada di situ ya teman ya. Nah, di sini juga si Baku udah langsung sampai ke salah satu anaknya ya kan, namanya Tomoko ya. Jadi kayak langsung tanya kan, ini kamu kenal nggak sama anak-anak ini gitu ya. Jadi nggak kenal om. Bukan om, bang ya. Nah, jadi katanya kan nggak kenal gitu ya. Jadi itu langsung tanya kan ya,
tahu nggak tujuanmu mimpi soal petualangan itu apa gitu. Nah, jadi langsung nih kan ya diarahkan ke satu hal yang cukup menarik ya teman, yaitu adalah game block create namanya ya. Ini kayak Minecraft mungkin ya, soalnya katanya tuh bisa membangun medan nya sendiri dengan berbagai macam blok-blok ya teman ya. Jadi RPG block simulation mungkin ya, soalnya katanya kan kayak ada unsur-unsur Minecraftnya gitu ya teman ya, dan dimana bisa di craft, bisa menciptakan sesuatu lah gitu ya. Jadi di sini juga semua anak itu punya satu hal yang sama gitu ya, jadi menyukai permainan game block create ini, dan juga mereka ini termasuk ke dalam korban ya bencana alam ya teman ya. Jadi banyak tuh badai lah, banjir, letusan gunung berapi wah banyak sekali ya teman ya. Kayaknya ini juga adalah mimpi buruk yang lain ya teman ya. Kalau secara logika ya, mereka ini mungkin juga kalau dunia tahu udah pasti mati dong ya. Ya kan, dari berbagai macam bencana alam itu ya mungkin masih bisa bertahan hidup lah ya teman ya. Tapi kalau misalkan ini tuh di mimpi masuk akal ya teman ya. Soalnya satu mimpinya ini mungkin jadi faktor atau ketakutan mereka ya teman. Kalau misalkan mereka tuh takut sama bencana alam gitu ya. Makanya juga di sini mereka bergabung ya temennya untuk mimpinya tuh satu tujuan yang sama, dan juga ya bermain block create ini. Berarti si Baku yang ada di episode 14 itu kayaknya yang dia takut sama petir ya, itu ya berarti masih dikasih kesempatan mungkin ya, entah sama kondisinya kah, atau bagaimana si Baku itu bisa bertahan. Dan di sini juga si Baku yang di episode 14 itu langsung dapat kekuatan inersma plasma gitu ya, untuk bisa mengcounter dan juga menyelamatkan si Diane yang versi kecil itu ya temennya. Dan juga yang ada di anak-anak ini kan pastinya terlibat juga lah gitu ya. Dan ini ada kata-kata menarik dari si lady ini gitu ya, yang kayak menyeratkan gitu ya. Kalau misalkan si anak-anak yang polos itu malah menciptakan suatu mimpi buruk yang lebih mengerikan gitu ya. Soalnya mungkin ada faktornya itu dari orang dewasa kah, atau kondisi lainnya gitu ya. Jadi ini makna tersirat nih ya teman ya. Soalnya ini juga karakternya bisa relate lah gitu ya untuk beberapa orang gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang alam bawah sadar si anak-anak yang terlibat itu ya berarti markas itu ya teman ya. Soalnya mungkin dari satu game ya, yang bisa bilang juga Brave Creation gitu ya, yang dimana juga untuk kekuatannya itu bisa mereka kreasikan gitu ya, bisa mereka ciptakan barang-barang tertentu gitu ya, dan juga bisa melawan para monster ya. Jadi untuk memuaskan hati lah gitu ya. Dan mungkin ya ada trauma sendiri gitu ya, yang bisa dibilang juga melibatkan mereka ke dalam permainan ini gitu ya. Makanya juga di sini sudah banyak sekali ya temennya untuk anak-anak yang terlibat ya temennya. Dan juga di sini Baku tiba-tiba udah kayak pusing-pusing gitu ya temennya. Kayaknya ini adalah efek dari si lucid dreamnya itu ya, atau mungkin juga udah terlalu banyak beban ya dari si kekuatan dari Zetsuna ini, kan dia pakai nightmares terus ya. Jadi kayak terlalu pusing sampai ngantuk berat ya temennya. Makanya dia langsung tidurnya lebih cepat ya, bahkan ya kayak tidur siang mungkin ya. Soalnya mungkin di sini ya udah pasti akan lebih cepat ya teman ya, karena misinya itu harus lebih didahulukan. Nah, jadi di sini Minami juga udah melihat ya teman ya, untuk salah satu info penting nih ya, yang di sini namanya tuh konselor ya teman ya, yang ibaratnya tuh dokter psik, dokter yang memeriksa psikis ya teman ya, atau bisa bilang juga melihat kondisi mental dan juga pikiran ya temennya, yang mana the lady itu sendiri gitu ya yang bisa mempermainkan semua itu ya. Nah, di sini ketemulah sama si Agent 5 dan 6 temennya, si Agent 7 ini, dan juga langsung dikiranya monster ya temennya. Ini Agent 5 awal-awal kayak kayak betul-betul kocak gitu ya. Saya kayak wow, kepak gitu ya, sama si Agent 6-nya itu ya, alias si Kureha ya. Jadi di sini langsung lah temennya pertemuan para agent pertama kalinya ya temennya. Jadi misi mereka itu adalah ya menghentikan rencana Nox gitu ya, menghancurkan markas code di dunia nyata gitu. Nah, sementara mereka
mereka ini ya mau menghancurkan markas Nightmares-nya itu ya teman-teman ya. Dan juga beda lah sama Baku ya teman-teman ya, karena Baku ini punya tujuannya sendiri gitu ya, yaitu melindungi sang pemimpin. Nah masih oke lah ya teman-teman ya, masih bagus gitu, tetap tujuannya sama gitu, walau ujung-ujungnya juga nanti akan ada peralihan juga lah ya teman-teman ya, dengan mungkin kerjasama dengan para agent gitu ya. Nah dari di sini kita bisa lihat teman, untuk didikan dari Zero ini udah pasti udah membuat Baku tuh semakin dingin ya teman ya, udah pasti akan tetap berjalan walaupun tidak ada si Zero lagi ya teman ya. Jadi di sini mereka udah sampai ke markas si Raja Iblisnya itu, dan juga udah menemukan nih beberapa pintu hatinya ya teman ya, yang ternyata pada saat di intip ya teman, di dalamnya itu ada berbagai macam katastrofi ya teman, alias ya bencana ya, yang betul-betul luar biasa ya. Ini mungkin akan jadi cikal bakal ya teman ya, terciptanya super form Zetsu ya, yaitu Catastrom ya, alias ya katastrofi storm. Nah kayak gitu kan guys ya, jadi kayak bencana alam ya kan, angin topan, listrik dan juga lainnya gitu ya, itu saling relate ya teman ya. Nah di sini udah banyak ya teman anak-anak yang dibawa ke tempat ini untuk dimasukkan ke dalam pintu itu ya teman ya, atau ya dalam artian ya mereka merasakan lagi nih ya trauma di dalam pintu itu ya. Untung aja sempat diselamatkan sama si Agent 7 kita ya. Dan juga di sini muncul teman Agent 5 dan 6 menghadapi Agent 4 ya, si Nox ini, dan langsung ya teman berubah ya, si Nox menjadi Kamen Rider Nox dengan Shadow Capsule ya, dan juga si Agent 5 dan 6 pakai Panic dan juga Shock ya teman ya. Wah ini sih gokil ya teman ya. Dan juga bisa kita lihat teman untuk perubahannya ya, si Agent 5 ini tuh udah lebih bos yang kayak dia pakai itu wah itu Giso ya, jadi namanya tuh tetap Giso ya teman ya. Kalau si Agent 6 tuh kayak lebih cool ya teman ya, karena kan ibaratnya udah ada pembawaan si Rita Kaniska yang sekul itu ya, sudah sedingin itu ya, jadi ibaratnya si artisnya itu bisa gitu memerankan karakter yang dingin ya. Bagus banget ya teman ya. Kita lihat nih, semoga aja tidak wasted ya, semoga aja bisa memberikan kesempatan untuk si Korea ini tuh bisa lebih explore lagi ya teman ya. Nah di sini langsung teman ada tabung ya yang menyelimuti mereka ya teman ya, untuk disipatnya armor, dan juga ini ada unsur kayak digit gitu ya teman, kayak pakai funnel gitu ya, tapi di dalam tabung ya teman ya, untuk melengkapi motif-motifnya itu ya teman tuh. Nah jadi sebenarnya teman ini si Korea dia warnanya biru ya, atau Tosca gitu ya. Kalau si Agent 5 nya itu ini ya warnanya merah ya. Jadi pastinya dimulai teman battle si trio agent ini ya teman ya. Dan pastinya si Nox ini tuh udah betul-betul kena bantai ya teman ya, sama duo agent ini ya. Luar biasa. Di samping itu juga si Baku sambil menyelamatkan anak-anak yang ada sana teman, si Nemu juga berusaha mengaktifkan lagi nih kekuatan lucid dreamnya ya teman ya, berhasil ya, yang dimana itu seperti kayak menghilangkan atau buat ilusi sampai dia turun dari atas ya. Kocak juga ya teman ya, kayak langsung ditimpa gitu si monsternya itu ya. Dan juga di sini sambil beraksi juga ya teman untuk Agent 5 dan 6 lawan si Nox ini, dan juga wah betul-betul banyak atraksi ya kan, lompat sana lompat sini, tembak sana tembak sini, dan langsung diselesaikan ya dengan tembakan super kuat dari si Korea ya, alias Agent 6, langsung kena dua-duanya ya teman ya. Wah langsung duar ya. Kalau kalian tahu ini tempat battlenya ini itu sama dengan debutnya battlenya si Jin versus Horobi, yang mana itu kematiannya si Jin ya teman ya, itu di episode 43 ya. Itu luar biasa sekali ya teman, karena ini betul-betul pesannya tuh banyak sekali ya. Dan juga sayang sekali di sini ya muncullah ya ketakutan terbesar dari anak-anak ini, yang dimana mereka takut ya dengan adanya suara gemuruh ya, dan juga semua suara bencana yang ada di situ, dan berkumpullah semua kepingan-kepingan kecil dari monster yang dikalahkan si Zetsu ini, bergabung menjadi Raja Iblis ya. Ini mungkin bisa kita bilang namanya itu Devil atau King Demon ya, King Demon Nightmares ya teman ya. Soalnya kan ada Raja Iblis ya teman ya. Jadi
di sini juga adalah salah satu momen outbreak kedua berarti ya setelah episode ketiga ya. Jadi inilah yang kita harapkan ya teman, soalnya ini udah kayak di Ultraman Blaster ya, ada first wave, second wave, third wave gitu ya. Ini sebenarnya di Zetsu ini tuh ada gelombangnya ya teman ya, gelombang mimpi buruk yang dihantarkan dari nightmares ke dunia nyata itu semakin nyata ya teman ya. Karena bisa tahu juga teman, di sini si nightmares-nya itu juga mempengaruhi anak-anak itu ya teman untuk mendekati mimpi buruknya itu ya teman ya, sampai Baku dan Imo aja tuh disekap ya teman ya, diikat gitu ya, dan juga anak-anak itu juga langsung menuju ke pintu yang ada di sana ya teman. Panas sekali itu bencana-bencana yang ada di sana ya teman ya. Jadi itulah yang ngebuat nightmares-nya ini tuh seakan tidak bisa dikalahkan ya teman ya. Soalnya ini juga akan sangat berpengaruh ya teman ya terhadap ya, terlepas dari misi itulah ya teman ya, ini adalah eksistensi manusia yang ada di sana ya teman ya. Kata si Lady kan itu juga ya, dunia yang indah dan sangat fana itu akan berakhir dengan mimpi buruk ya. Jadi pastinya juga si nightmares itu juga membuka dirinya ya teman, dan juga membawa mereka masuk ke dalam nightmares-nya itu ya teman. Jadi walaupun mereka udah sampai ke markas musuh, tapi tidak bisa menyelamatkan anak-anak itu ya teman ya. Dan juga di sini si Agent 5 dan si Forna tuh juga udah babak belur ya. Jadi di sini kata Nox itu juga kekalahan Code sudah sangat dekat ya. Baku pun terbangun nih dalam mimpinya ya. Jadi ini adalah momen yang sangat menentukan juga nih ya. Apakah Baku bisa mengatasi nightmares yang udah tak terkendali itu dengan kekuatan yang tersisa gitu ya. Dan juga di sini muncullah ya teman bencana-bencana yang ada di situ ya teman ya, betul-betul gila ya teman ya, banyak sekali yang terjadi di episode kali ini ya. Dan juga anak-anak yang lagi tertidur itu juga langsung terbawa nih kan untuk benih nightmares itu dan berkumpul ke satu tempat yang sama ya teman ya, dan menciptakan ya si nightmares devil ini ya teman ya. Luar biasa ya. Jadi ini udah berasa kayak final episode juga ya temen ya. Soalnya ini juga udah skalanya tuh lebih ke bencana ya temen ya. Kan kalau untuk ya episode 3 itu si bom nightmares itu kayak betul-betul seperti cepat gitu ya, kayak radiasi nightmares-nya itu ya. Kalau ini tuh pakai traumatisnya itu ya teman ya, aura-aura episode yang sangat mengerikan sekali ya teman sekali ini ya. Jadi muncul juga nih kupu-kupu raksasa yang menebarkan benih-benih mimpi buruknya kan ke semua orang ya. Jadi ini betul-betul gila sekali ya teman ya untuk episode kali ini, dan semuanya langsung sirna ya teman ya. Jadi untuk episode berikutnya nih yang ditunggu-tunggu yaitu adalah debut Commander Z Catastrom. Saya belum bahas teman untuk form ini. Kita bahas ya teman ya untuk besok mungkin ya. Dan juga pastinya untuk pertempuran para agent terus berlanjut ya teman ya. Apalagi juga sini Agent 6 hadapin si Devil Nightmares-nya ini ya teman ya, sampai langsung kalah ya. Jadi ini habis debut langsung kalah lagi ya teman ya si Korea ini. Dan juga ada nih kan suatu nightmares yang juga akan berhubungan juga nih dengan si Baku nih. Apakah ini adalah Catastrom Nightmares mungkin ya, atau mungkin nightmares yang udah tingkatnya lebih kuat gitu ya. Jadi si Baku itu juga menyelamatkan si Nemu sampai kekuatan si Impact-nya tuh bersatu gitu ya. Jadi kayak udah langsung kempal gitu. Dan juga ini langsung kekuatan nightmares-nya itu langsung outbreak lagi ya teman dari dalam diri Baku itu ya. Jadi langsung berubah nih menjadi Zetsu Catastrom. Luar biasa ya teman ya. Di sini si Bakunya tuh udah betul-betul terkena ini ya teman, efek si nightmares ini kayaknya, dan juga betul-betul merasakan kekuatan yang sangat nyata ya. Lihat tuh Korea dia sampai kalah lagi ya teman ya. Gila, ini kita patut menantikan nih bagaimana aksi dari Z Catastrom ya, dan juga bagaimana aksi lainnya dari si Korea ya, serta bagaimana nih cara Baku mengatasi si Devil Nightmares yang udah tak terkendali itu ya teman. Oke, teman di next video. We'll be right back.